Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta. Di sini saya ingin melakukan sharing kepada teman-teman semua terkait dengan bisnis model B2B. Saya akan coba ambil kawan lama begitu ya. Kita akan coba ngulik sedikit terkait dengan kawan lama ini. Bisnis B2B itu adalah bisnis yang dia melibatkan perusahaan lain. Contohnya gini, misalkan bahan baku atau spare part yang diproduksi oleh produsen kita beli ya, kemudian kita rakit menjadi satu barang, kemudian barang itu kita jual. Maka produsen dengan saya itu adalah B2B ya, business to business. Umumnya bisnis model seperti ini itu transaksinya tuh cukup besar. Ada keuntungan yang bisa kita ambil dari model bisnis seperti ini. Yang pertama, karena transaksinya besar, maka kita dapat keuntungan dari segi harga. Kalau kita beli satuan harganya 10, kalau kita beli banyak itu bisa mungkin 9 atau 8. Dapat potongan harga begitu ya. Kemudian hubungan jangka panjang. Jadi memang enak kalau kita sudah dapat kerjasama, kita bisa ikat kontrak untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian yang ketiga itu juga memberikan keuntungan ya, menjadikan perusahaan B2B itu fokus, dia tidak kemana-mana, fokus bisnisnya. Kemudian dari segi kekurangannya B2B, kadang-kadang untuk proses transaksi atau jual beli gitu ya, ini memiliki birokrasi yang sedikit lebih rumit dan kompleks, bahkan juga cenderung ribet gitu ya, tergantung barang apa yang kita transaksikan. Nah, risiko kredit ini juga bisa menjadi masalah utama. Kenapa? Karena nilainya besar. Bisa jadi perusahaan itu tidak punya uang senilai harga barang yang dibeli. Bisa juga kan? Makanya ini bisa terjadi kredit macet di sini. Kemudian perusahaan B2B itu seringkali bergantung pada perusahaan besar. Yang mana kalau perusahaan besar itu bermasalah, maka perusahaan B2B yang ada di bawahnya atau yang terkait dengan perusahaan tadi itu akan terganggu secara langsung dan efeknya cukup signifikan. Nah, sekarang saya coba angkat satu perusahaan company tadi ya, yaitu kawan lama. Jadi kawan lama ini adalah perusahaan yang core bisnisnya penyedia solusi teknik, peralatan rumah tangga, industri, alat listrik, power tool, dan lain-lain. Kisah sukses kawan lama sendiri itu sebenarnya dimulai di tahun 1980-an. Di tahun 1982 sampai 1990, ini merupakan era ekspansi kawan lama. Jadi kawan lama tuh memang melakukan ekspansi yang cukup besar gitu di market Indonesia. Dengan terlebih dahulu dia mengembangkan jaringan distribusi ke berbagai wilayah di Indonesia. Tahun 1995 sampai 1996, bisnis dan marketing campaign juga berhasil, yang membuat kawan lama menjadi lebih fokus melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Ya, pada saat itu juga kawan lama membuat grup. Jadi kawan lama grup, ada S Hardware di dalamnya, PT Informa yang dulu namanya Indek Fundraising, Indo Compress Sigma, Global Tool Indonesia, Toys Kingdom, Cha-Time, kawan lama Internusa. Nah, dalam periode ini sebenarnya kawan lama tuh sudah dapat ISO 9002. Kunci sukses kawan lama sebenarnya itu ada di top manajemennya. Berhasil merekrut resource manusia gitu, sehingga bisa berkembang seperti sekarang. Dan ini menjadi roda dan mesin uang dari kawan lama. Kawan lama tuh sebenarnya udah berubah dan berganti-ganti kantor ya. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan servis dan kelayakan daripada lapak kawan lama sendiri gitu ya. Kawan lama ini juga melengkapi sistem terkait dengan komputerisasi produk-produk mereka dari tahun 1997. Jadi memang digitalisasi kawan lama ini sudah dilakukan sejak lama begitu. Nah, yang menarik dari kawan lama ini adalah dia melakukan private brand. Mereka meluncurkan produk Crisbo yang orang-orang kira itu adalah produk dari luar, padahal tidak. Jadi ceritanya Crisbo ini muncul pada saat krisis moneter tahun 1997-98 gitu ya. Jadi di saat orang-orang itu kesulitan ekonomi, ya harga-harga melambung, justru kawan lama ini melakukan inovasi dengan meluncurkan merek Crisbo yang dia bisa bersanding dengan merek Makita Jepang, Bosch Jerman, kemudian ada Decker. Nah, menyadari pasar yang semakin luas, semakin kompetitif, kawan lama itu melakukan improvement dan mereka melakukan pembaruan ISO yang tadinya 9002 itu di-upgrade menjadi ISO 9001-2008. Kawan lama juga melakukan go public dengan penerbitan saham ya dari PT AS Hardware tanggal 6 November 2007. Nah, saat ini pemegang saham terbesar dari PT AS Hardware itu adalah
kawan lama sendiri itu sebesar 59% ya. Kemudian publik itu memegang 39,86 dan saham lainnya itu ada di bawah 1%. Kalau kita melihat perkembangan kawan lama saat ini ya, mengutip dari kontan.co.id, Henry Lewis, Asosiasi Direktur PT Kawan Lama, menyatakan bahwasanya optimis dengan pertumbuhan kawan lama saat ini. Asal tahu saja, saat ini untuk segmen kawan lama produk kebersihan itu sudah dipegang sekitar 20% market share di Indonesia. Nah, dari unit diperkirakan 30% market share yang sebelumnya itu sudah ada di angka 20-an persen begitu. Nah, saat ini memang rank dari produk kawan lama cukup bervariasi dan beragam. Ini menjadi kekuatan tersendiri dari kawan lama untuk menguasai pasar-pasar peralatan teknik dan peralatan Horeca tadi ya, hotel, restoran, kafe di Indonesia. Terkait dengan segmentasi sebenarnya ada beberapa poin yang bisa di-develop dari kawan lama. Yang pertama adalah dia bisa menyasar terkait dengan demografi. Jadi kawan lama ini bisa melakukan segmentasi pasar berdasarkan kategori, kemudian jenis kelamin dan tingkat pendidikan dari konsumen. Kemudian dia juga bisa melakukan pembagian pasar berdasarkan lokasi geografis dari pelanggan tersebut. Apakah dia di perkotaan atau perdesaan? Ini kan pasti akan berbeda ya. Kemudian dia juga bisa melakukan segmentasi pasar berdasarkan gaya hidup. Kemudian dari segi perilaku dia bisa memetakan terkait dengan berapa barang yang dibeli ya, berapa barang yang dibutuhkan, trennya seperti apa, itu juga bisa dilakukan oleh kawan lama. Nah, kawan lama ini sebenarnya udah melakukan segmentasi pasar berdasarkan jenis industri dan peralatan yang dibutuhkan di masyarakat. Selanjutnya adalah terkait dengan target pasar. Jadi target pasar yang bisa di-develop oleh kawan lama ini pastinya industri di Indonesia ya. Kemudian dia juga harus mulai melirik karyawan perorangan, bukan hanya melalui S-Hardware ya, tapi kawan lamanya sendiri juga harus di-improve begitu. Kemudian dari segi industri juga harus digenjot, dari segi profesional juga harus diupayakan begitu, karena banyak sekali profesional yang butuh juga tapi mungkin kurang dilirik ya. Jadi kawan lama itu harus punya strategi yang lebih kekinian ya, apalagi ini terkait dengan teknologi. Nah, tantangan saat ini untuk kawan lama sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah kawan lama dihadapkan oleh persaingan terkait suplai kebutuhan alat teknis yang cukup ketat. Nah, mereka tuh harus berinovasi dan dia juga harus mengefisiensikan operasional daripada kawan lama tersebut. Karena gini, sebelumnya itu kan ada pandemi ya, pasti akan membuat pukulan telak terhadap perusahaan-perusahaan seperti kawan lama. Berikutnya, kawan lama tuh bisa melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas operasionalnya dengan mengadopsi teknologi yang canggih. Itu yang pertama. Yang kedua, berinovasi dalam produk dan layanan ya untuk memperluas jangkauan pasarnya. Yang ketiga, harus meningkatkan kualitas layanannya untuk mempertahankan kepuasan pelanggan tersebut. Dan kawan lama juga harus melakukan pengembangan teknologi yang kekinian. Karena trennya sekarang adalah AI, maka kawan lama juga harus coba-coba melirik ke teknologi AI saat ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan bisnis B2B, khususnya adalah kawan lama. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time.